dapet ikan. Makan siang kita akhirnya dapet. Saya penasaran, langsung datang ke sini buat nyobain masakan khas masyarakat sini. Dari aromanya aja ini udah enak banget. Rawa Pening merupakan danau alami seluas 2.670 hektar yang berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Masuk ke dalam wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rawa Pening menjadi tumpuan ekonomi sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar tepiannya. Kita sedang menuju lokasi untuk menangkap ikan dengan cara apa, Mas? Maser, yaitu menangkap ikan menggunakan senapan angin. Kalau tadi kita banyak melihat warga yang menangkap ikan pakai pancing sama pakai jaring. Nah, sekarang kita mau coba yang agak berbeda nih. Memakai senapan angin yang udah dimodifikasi ini ya, Mas ya? Iya. Ada dua jenis juga senapannya. Jadi ada yang dipompa manual sama ada yang kayak gini nih. Pakai CO. Pakai gas sama pakai CO2. Ah, udah siap nih. Tinggi ternyata. Spot pertama perburuan kami adalah tepian rawa di antara Semak dan Eceng Gondok. Di tempat ini biasanya ikan berkumpul untuk memakan lumut. Udah nyampe atas, kita atur posisi dulu yang enak buat nangkep ikan. Nah, kenapa posisinya harus di atas? Karena biar nggak ada pantulan-pantulan di air, biar kita bisa ngelihat ikannya kalau dari atas. Ditambah bantuan sama kacamata Polaris kayak gini, biar lebih jelas lagi lihat ikannya. Menembak ikan sangat tergantung dengan cuaca. Semakin jernih air, maka semakin jelas dan mudah ikan untuk dibidik. Sayang sekali, percobaan pertama gagal, nggak dapet ikannya. Kurang lurus saya bidiknya. Kita nangkapnya matanya harus bener-bener jeli, soalnya ikannya itu suka sembunyi di bawah-bawah rumputan gitu, di semak-semak. Karena mereka juga makannya lumut. Menurut saya, menembak ikan lebih sulit dibanding memancing. Karena pandangan kita harus mampu menembus air untuk mengetahui keberadaan ikan. Nah, hal yang harus diperhatikan karena kita ada di atas pohon, jadi kita harus benar-benar jaga keseimbangan. Jangan sampai karena kita nggak fokus, kita jatuh. Itu hal yang tidak diinginkan. Cara kerja senapan angin yaitu melontarkan anak panah yang sudah diikat dengan senar ke sasaran. Setelah dilepas, senar dapat digulung dari atas untuk kembali dibidikan. Nih, serius nih dapet tuh kan? Tuh, dapet ikan. Makan siang kita akhirnya dapet. Jadi di sini tuh banyaknya ikan nila sama ikan gabus. Tapi yang lebih mudah dipilih buat diambil itu ikan nila. Soalnya dia badannya pipih dan lebar. Jadi lebih mudah buat dibidik. Ketika sudah tidak ada lagi ikan yang bisa dibidik, itu artinya kami harus mencari tempat dan target baru.
Sekarang kita udah pindah tempat ke tengah rawa di atas bambu kayak gini, namanya pelanggerongan kalau disebutnya di sini. Jadi kita bisa membidik dari atas meskipun di tengah rawa, kayak sniper. Pelanggerongan merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk menembak ikan. Berada di tengah rawa, bangunan dari bambu ini terasa goyang, namun dijamin cukup kuat untuk menopang berat tubuh saya. Ternyata nyangkut. Nah, di spot kedua ini kita nyarinya sendiri-sendiri, misah nggak kayak tadi. Soalnya pelanggerongan ini cuma bisa buat 1 orang. Dari atas pelanggerongan, pengamatan saya jadi lebih luas, sehingga lebih mudah melihat keberadaan ikan yang muncul di antara tumbuhan enceng gondok. Akhirnya dapet juga ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sambal sudah menjadi menu wajib di setiap sajian makanan Nusantara. Begitu juga di rawa pening. Kali ini kami akan menambahkan nanas madu untuk campuran sambalnya. Nih nanasnya yang pastinya nanti bakal bikin seger ya Bu ya. Bara api sudah hampir jadi. Saya harus membumbui ikan sebelum dibakar. Bumbu yang saya gunakan merupakan racikan dari berbagai macam rempah-rempah. Selain memperkuat rasa, rempah-rempah khas Indonesia juga membuat ikan tidak amis. Ya Ibu. Wih, mantap, udah mateng nih Pak. Tuh, udah mateng. Aromanya sedep banget Pak. Saya mau nyobain dagingnya dulu tanpa sambal dulu. Ini ikan liar. Ikan nila menjadi salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat karena mudah didapat dan diolah. Ternyata ikan nila yang liar itu lebih gurih dan lebih lembut juga tekstur dagingnya karena dia makanannya alami yang ada di rawa. Mantap. Pedes banget. Ada anunya ya Mbak ya. Tapi perpaduannya ini pas banget. Jadi ikannya lembut dan gurih, terus sambal nanasnya manis, iya, pedes banget, asem juga. Perpaduannya tapi mantep banget ini Bu. Inilah cara lain menikmati ikan nila, pakai sambal nanas yang pedes banget dan segar. Apalagi menikmatinya di alam bebas kayak gini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak, kena bulu-bulunya ini. Masih di Jawa Tengah, kali ini saya bersama Mas Jihan akan menjelajah alam Purworejo menggunakan camper van.
Mbak. Oh iya, oke. Tapi ya. Siap Pak. Pegangan sini yang sini. Siap. Gatel. Bambu merupakan salah satu tanaman yang semua bagiannya bermanfaat. Akar serabutnya dapat menghambat erosi, batangnya untuk bahan bangunan, dan rebung atau tunas mudanya menjadi sumber makanan. Jadi ini rebung yang kita ambil hari ini itu namanya pring petung, usia 1 bulan, jadi masih bisa dimakan karena masih lunak, belum keras. Rebung dapat dipanen sepanjang tahun dan dapat tumbuh maksimal saat musim hujan. Rebung yang bisa dikonsumsi berusia antara 1 sampai 5 bulan. Jika kelamaan, ruas rebung sudah tumbuh menjadi bambu muda. Ukuran rebung bermacam-macam, tergantung jenis bambunya. Rebung petung menjadi salah satu rebung paling besar di antara semua jenis rebung. Nah, wah berat juga ternyata Pak ya. Ya, nanti saya yang bawa. Siap, setelah ini mau dibawa kemana Pak? Ini bawa ke situ ke atas, ini mau dikupas dulu, Ha-ha. terus dijemur. Oh dijemur, Ya, dikeringin gitu Pak? Dikeringin, terus disayur. Oke, wah saya baru denger nih ada rebung dikeringin. Ya udah Pak, langsung aja kita ke sana dikeringin sekarang. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nanti banyak barang kecil aja. Siap Pak. Baru kali ini nih saya dengar ada rebung kering, makanya saya penasaran langsung datang ke sini buat nyobain masakan khas masyarakat sini. Rebung yang sudah dikeringkan tidak dapat langsung diolah, harus direbus sampai lunak. Nih, rebung kering yang tadi udah direbus. Kalau udah direbus gini jadi lebih empuk, kayak jamur gitu teksturnya. Perpaduan rempah Nusantara dikenal mempunyai cita rasa yang kuat. Masukkan santan dan rebung, kemudian olah sampai matang. Dari aromanya aja ini udah enak banget. Akhirnya sayur rebungnya udah mateng, udah siap disantap. Enak banget emang resepnya Mbah, luar biasa. Rasa penasaran saya terjawab. Ternyata olahan rebung kering tak kalah enak dari rebung segar. Ternyata rebung kering ini enak banget, apalagi saya menyantapnya langsung di rumah warga. Pas banget sama suasananya, ya kan Mas? Iya bener banget. Enak banget ini Mbah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita sedang menyusuri jalanan di daerah Purworejo buat nyari spot camping. Petualangan dengan camper van selalu menghadirkan pengalaman dan tantangan yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi medan dan cuaca menjadi cerita tersendiri dalam setiap perjalanan. Hutan pinus ini menjadi bagian dari wilayah Gunung Cilik yang berada di Desa Donorejo, Purworejo. Lokasi yang ideal untuk camping dan memanjakan raga di alam bebas. Akhirnya kita udah nyampe, sekarang kita mau buka awning sama tenda dulu. Yuk Mas. Yo. Oh Mas, ada ibu nyari apa itu ya? Aku samperin ya. Yaudah ini titip Masnya ya. Bu, ibu lagi nyari apa Bu? Ini Mbak, sayur pakai malu. Mau dibuat apa Bu? Dimasak sayur enak banget loh Mbak, ditumis. Oh bisa dimasak. Bisa. Alam selalu menyediakan dan kearifan masyarakat dalam memanfaatkannya Udah selalu nyampe menjadi berarti cerita ya? unik dalam setiap ini petualangan ada. saya. Putri Malu atau disebut sebagai Mimosa pudikalin merupakan tanaman liar yang dapat tumbuh di berbagai tempat. Nih Putri Malu, jadi kenapa dinamain Putri Malu? Karena dia kalau disentuh malu-malu. Tuh. Tanaman Putri Malu mempunyai kemampuan gerak daun yang disebut seismonasti.
Gerakan daun menguncup ini berfungsi untuk melindungi diri dari serangan hewan herbivora yang ada di sekitarnya. Ternyata kalau udah terlalu tua itu kalau dimasak jadinya alot. Jadi kita nyari yang masih muda kayak gini. Putri malu dapat bertahan hidup di segala cuaca. Daunnya pun selalu terlihat hijau saat kemarau panjang. Memasak di alam bebas menjadi salah satu cara saya menikmati petualangan campervan ini. Daun putri malu sudah dibersihkan. Saatnya kami olah menjadi tumis daun putri malu. Dari 3 macam bumbu dasar, tumisan biasanya menggunakan bumbu dasar rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah harum, masukkan daun putri malu dan sedikit air. Ya. Mateng Mbak ini Mbak. Oh, udah matang ini? Iya. Udah bisa dimakan kan berarti? Sudah. Mas Jian. Ya, Jen. Udah matang nih. Makan yuk. Siap. Gimana Mbak rasanya? Enak Bu ternyata. Saya nggak expect putri malu bisa kayak gini. Daun putri malu ini teksturnya lama-lama kalau dimakan kayak daunnya singkong. Terus rasanya ada khasnya gitu ya Bu ya? Ada khasnya sendiri. Gurih-gurih gitu. Kesut, ya. Tapi dari daunnya bukan dari bumbunya. Selain terkenal sebagai tanaman herbal, daun putri malu juga mempunyai cita rasa yang unik saat dijadikan olahan. Selain enak Mbak, ini banyak manfaatnya. Terutama yang susah tidur bisa konsumsi ini supaya pulas tidurnya. Kalau menderita demam, makan ini juga bisa mengurangi demam. Bisa meredakan panas tubuh juga ya berarti. Banyak banget nih manfaatnya. Tumbuhan putri malu cocok banget dijadiin makanan alternatif saat kita camping. Karena dia tumbuhnya juga di deket-deket lokasi kita camping. Enak banget ini Bu. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Purworejo, petualangan saya bergeser jauh ke pesisir utara kota Surabaya. Sekarang saya sedang berada di Surabaya dan ternyata di sini ada salah satu water sport ekstrim yang tergolong masih baru, yaitu jet ski. Jet ski yang akan saya jajal mengambil lokasi di area hutan mangrove, tepatnya di Romo Kalisari yang terletak di pinggiran kota Surabaya. Nah, di sini emang spotnya cocok banget buat jet ski karena di depan udah ada jalur di sekitaran kawasan mangrove dan itu panjangnya sekitaran belasan kilometer. Jadi cocok banget nih, apalagi buat racing kalau mau yang seru-seruan. Kita balapan ya habis dari sini nanti. Dengan ditemani oleh kapten jet ski, saya pun sungguh tidak sabar ingin segera menggeber jet ski yang satu ini. Oke, let's go. Mulai ya. 3, 2, 1.
Adrenalin saya benar-benar terpacu. Sensasi memacu jet ski hingga kecepatan 80 km per jam rasanya sungguh luar biasa. Gila, kenceng banget. Ini cuacanya panas sampai gak kerasa panas nih. Kena ombak. Wow. Sama kenceng ya. Oke, let's go. Bermain jet ski di kawasan Romo Kalisari ini harus memperhatikan waktu pasang surut laut, mengingat lokasinya yang langsung berbatasan dengan Laut Selat Madura. Sehingga waktu yang baik adalah ketika air laut tengah pasang. Di sini tuh airnya tenang banget, jadi pas banget buat main water sport jet ski ini. Jadi kita nggak terlalu melawan ombak, nggak terlalu terombang-ambing, pas banget enak mainnya. Hutan mangrove Romo Kalisari yang begitu lebat dan masih terjaga keasliannya juga jadi daya tarik tersendiri. Selain cepat, bermain jet ski juga ternyata mudah dikontrol. Jadi di jet ski yang saya naikin ini ada fitur rem dan gas. Nah, untuk gasnya dianjurkan hanya memakai satu jari supaya tidak overpower. Sedangkan untuk rem, misalnya kita lagi jalan, untuk ngeremnya cukup mudah, kita cuma perlu direm satu kali aja terus langsung lepas gitu aja. Karena kalau remnya kita tekan terus, jet skinya akan mundur. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba jet ski yang saya naiki mendadak berhenti. Rupa-rupanya mesinnya mengalami gangguan. Majunya berat tadi waktu mau muter. Di gas itu kayak nggak jalan banget. Ada problem ya. Usut punya usut, baling-baling jet ski ternyata tersangkut kayu. Beruntung kayu tersebut bisa langsung disingkirkan. Jadi ternyata sampahnya itu nyangkut di bagian bawahnya jet skinya. Jadi buat ngambil sampahnya harus menyelam buat ngambil dari bawahnya langsung kayak gitu. Oh, sama kayu ya? Udah dapat. Oh. Ini sampahnya ya. Oh, ini tadi ternyata yang bikin jet skinya susah maju. Jadi emang kalau bisa nggak ada sampah apapun ya Mas ya. Soalnya sekecil ini pun aja udah mengganggu lajunya jet ski. Meski ukuran kayunya tidak besar, namun sudah cukup untuk menghambat kinerja mesin. Nah, sekarang sampahnya udah clear, udah siap lagi buat jalan. Sekarang aku mau nyobain manuver tipis-tipis aja, tapi tahun engine dulu. Selain adu balap, jet ski juga bisa dipakai bermanuver seperti atraksi yang ditunjukkan oleh kapten ini. Udah gemeter badan aku. Jalanan masih jauh. Lihat tuh. Nggak nyampe. Sampai bawah kayak gini tuh. Sampai bawah.
Dari panasnya kota Surabaya, laju campervan saya arahkan menuju selatan, tepatnya menuju Lembah Kera di daerah Pagak, Kabupaten Malang. Sekarang saya sedang berada di Lembah Kera dan saya di sini mau melakukan salah satu olahraga ekstrim yaitu rappelling. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini menjadi pengalaman pertama saya menuruni tebing. Saya merasa tertantang untuk menggapai dasar dari tebing Lembah Kera ini. Kita udah nyampe lokasi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita harus memakai alat-alat ini dulu karena safety comes first. Karena ini pengunci otomatis harus ditahan. Kalau itu bisa diatur. Oke. Oh, gitu. Oke. Ini ya. Nah, ini saya udah siap-siap mau turun benerannya. Lumayan deg-degan juga ini, memacu adrenalin ya Mas ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lembah Kera terletak di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Tebing setinggi 50 meter ini memiliki kontur bebatuan kars dengan bermacam tingkat kesulitan. Lembah Kera menjadi spot favorit para pecinta olahraga panjat tebing di Malang sejak tahun 1984. Nah, karena saya baru pertama kali melakukan rappelling ini, makanya saya harus didampingin sama orang yang sudah berpengalaman. Kayak Mas Erik nih. Udah berapa lama Mas mulai rappelling? 6 tahun. Oh, udah 6 tahun, wow. 6 tahun. Mantap. Ini turun belum ada 5 meter. Udah gemeter badan aku. Di atas tadi bilangnya, oh oke lah, berani waktu latihan. Ternyata waktu dicoba langsung beda banget sensasinya. Jalanan masih jauh. Lihat tuh. Lembah Kera dianggap ideal untuk panjat tebing karena struktur medannya yang bervariasi. Misalnya type hang, type hangover, maupun type rope. Jadi selain fokus di sini, tujuan kita melakukan ini, kita juga harus mencari pijakan yang pas. Kemudian ada tekniknya juga, kita harus melebarkan kaki seperti ini supaya lebih balance saja ya Mas ya. Betul. Konsentrasi mutlak diperlukan ketika menuruni tebing seperti ini. Adrenalin yang terpacu berpadu dengan panorama alam yang memikat, membuat saya pelan tapi pasti bisa menikmati petualangan kali ini. Oke, kita udah turun, kira-kira udah setengah dari tebing. Nah, ini saya nemu ini nih, namanya hanger. Jadi kalau kita nemu hanger dan kita mau istirahat, kita bisa tinggal nyantolin karabiner ke hanger nih. Untuk menambah safety gitu ya. Jadi kita kalau mau istirahat merasa lebih aman juga. Nih. Ternyata meskipun sama-sama ekstrim sport dan sama-sama main di ketinggian, sensasinya main rappelling ini beda banget sama para layang. Rasa panik sempat melanda ketika tidak ada batu untuk berpijak. Dalam kondisi seperti ini, percaya pada alat mutlak hukumnya. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini ada pijakan lagi di mana, Mas? Nggak ada, sampai bawah. Sampai bawah kayak gini terus? Sampai bawah nggak ada. Muter-muter, Mas.
saya pertama kali rappelling. Ikuti jejak saya, jejak petualang.